Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianda SPDSD, peserta Latsar CPNS tahun 2021, angkatan 39, PPSDM Regional Bandung, instansi pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mind mapping, wawasan kebangsaan, dan nilai-nilai bela negara. Baik, untuk yang pertama kita bahas tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian yang ketiga, Kongres Pemuda 1 dan 2. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islami Tenbon, Stu Deren dan Minahasars, kemudian John Bataksbon dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Kemudian pada Kongres Pemuda 2 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Yang keempat yaitu BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Komakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah PPKI. PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Yang selanjutnya yaitu konsensus dasar. Yang pertama, NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar bahwa sejak saat itu telah ada negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, merupakan landasan atau dasar bagi negara merdeka yang akan didirikan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Kemudian, berkas rancangan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut selanjutnya diajukan kepada PPKI dan diperiksa ulang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, rancangan Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu, yaitu satu bangsa dan satu negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sangsaka Merah Putih. Kemudian yang kedua adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan.
perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Kemudian yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Kemudian yang berikutnya tentang nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku, serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Hari Bela Negara tanggal 18 Desember 2006 dengan pertimbangan bahwa tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara, serta bahwa dalam upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air dapat kita lakukan dengan cara menjaga tanah dan perkarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia dengan jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya, menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Dapat kita lakukan dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, dan ikut serta berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Dapat kita lakukan dengan paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Hal ini dapat kita lakukan dengan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, dan juga yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidaklah sia-sia. Kemudian yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dapat dilakukan dengan memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia. Kemudian senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga dan senantiasa menjaga kesehatannya. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah implementasi bela negara bagi ASN. Yang pertama, pelaksanaan kebijakan publik. Kita sebagai ASN harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Kemudian yang kedua adalah pelayanan publik. Kita sebagai ASN juga harus memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kita harus meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis.